Shalom jemaat Tuhan. 2 hari yang lalu, tanggal berapa? 14. Kita merayakan Hari Raya Valentine. Bagi yang merayakan, saya jomblo kemarin Jumat. Bapak Ibu Saudara, Hari Raya Valentine ini disebut juga Hari Kasih Sayang. Hari Kasih Sayang dan Hari Kasih Coklat gitu kan. Karena di mana-mana kan orang kasih coklat gitu. Bapak Ibu Saudara, Hari Kasih Sayang. Nah, berbicara mengenai Hari Kasih Sayang masih di bulan yang sama, bulan Februari. Tanggal 1 awal bulan Februari kemarin, itu pemerintah juga menunjukkan kasih sayangnya kepada para pengendara motor di jalanan gitu kan. Bapak Ibu Saudara, caranya gimana? Dengan cara menerapkan tilang elektronik. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat apa saja sasaran penindakan, itu yang nomor atas ya. Nomor atas itu adalah mereka yang tidak menggunakan helm. Mereka yang tidak menggunakan helm. Kalau kita pikir-pikir memang inilah bentuk kasih sayang para polisi, aparat kepolisian untuk pengendara. Kenapa? Karena memang berdasarkan data, kecelakaan karena pelanggaran helm ini memang angka yang sangat tinggi sekali. Sangat tinggi sekali dan mereka ingin pengendaranya selamat. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, dia menegaskan juga hal yang sama. Tujuan dioperasikannya e-tilang adalah untuk meningkatkan keselamatan pengendara di jalan raya. Lalu kenapa kok sampai perlu ada tilang elektronik kalau itu bentuk kasih sayang? Karena dulu sudah ada himbauannya tetapi nggak jalan. Ayo pakai helm yang SNI, yang aman, lalu sampai apa tulisannya? Bunyi klik, pastikan bunyi klik. Tapi nggak jalan. Lalu keluarlah tilang elektronik ini. Pertanyaannya berikut. Ketika tilang elektronik ini sudah diberlakukan, pengendara motornya taat nggak dengan helm? Belum tentu. Ada yang taat, ada yang enggak. Ternyata masih ada yang nggak sadar gitu loh. Ada yang masih ngelanggar, pakai helm tapi hatinya itu terpaksa gitu loh, ngedumel dalam hati. Ada yang pakai helm tapi setengah-setengah, jadinya kayak gini, setengah-setengah. Nanti kalau ketangkep polisi ngomong, lu kan udah pakai helm pak. Ada yang pakai helm, helmnya cuma diteteng. Ditenteng, ntar kalau di dekat perempatan, lihat ada polisi dipakai, lolos dari perempatan lepas lagi. Alasannya sumpek kalau pakai helm. Bapak Ibu Saudara, ternyata pengendara motor masih belum menemukan makna di balik aturan yang dibuat oleh pemerintah itu. Mereka merasa aturan untuk memakai helm itu ini mengekang, ini menekan, gak enak sekali. Mereka gak paham bahwa mereka harus pakai helm ketika naik motor itu untuk kebaikan dia sendiri, untuk keselamatannya sendiri. Mereka hanya melihat ini aturan yang mau gak mau harus dituruti. Karena kalau gak dituruti maka kena tilang, kena denda, kena hukuman. Maka mereka harus melakukannya. Bapak Ibu Saudara, itu keseharian kita. Tidak hanya berlalu lintas, mungkin dalam keseharian kita ada aturan-aturan yang ketika kita melakukan, itu kita hanya lakukan sebagai ya legalitas aja. Kalau nggak melakukan itu kita dapat hukuman. Kalau kita melakukan itu kita dapat appreciate. Itu aja. Tapi tanpa kita sadari ada makna apa di balik aturan demi aturan yang ada dalam hidup kita dalam keseharian. Nah, persoalannya bagaimana ketika kita menjalankan praktek spiritual kita? Jangan-jangan kita seringkali juga terperosok ke dalam lubang-lubang yang sama. Terperosok ke dalam jebakan yang sama. Kita hanya melakukan perintah Tuhan secara tertulis, secara legal, tanpa memahami makna apa di balik peraturan yang diberikan Tuhan kepada kita itu. Kita nggak tahu esensi peraturan itu apa. Yang penting tertulis A saya lakukan A, tertulis B saya lakukan B. Maka dalam perenungan firman hari ini kita akan kembali diingatkan bahwa lewat ajarannya Yesus mengajak setiap orang percaya untuk melihat pada kedalaman makna dan tidak terjebak pada kata-kata yang diartikan secara sempit. Dalam setiap ajarannya Yesus ingin kita itu menggumuli firman itu, merenungkan firman itu, hingga dalam mengerti
Lalu ketika kita mengaplikasikannya tidak terjebak dalam pemahaman-pemahaman literal. Kira-kira kenapa kok Yesus sampai perlu berkata, berhati-hatilah, jangan sampai terjebak. Karena penafsiran firman Tuhan secara sempit akan membawa orang percaya ke dalam dua macam jebakan rohani. Yang pertama literalisme dan yang kedua legalisme. Kita masuk yang pertama terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara, seorang jemaat, sebut saja namanya Bunga. Bunga ini adalah seorang aktivis di gerejanya. Aktif sekali, setiap ada kepanitiaan, setiap kali ada event dia itu selalu nongol. Entah itu kadang dia ada di panggung, dia kelihatan atau dia di balik layar. Yang jelas dia ambil bagian. Karena memang dapat dimaklumi gereja tempat Bunga beribadah ini bukan satu gereja yang besar. SDM-nya terbatas. Akhirnya dia karena diberikan Tuhan talenta, dia melayani lagi. Prinsip gerejanya apa? 4L, lu lagi. Bapak Ibu Saudara, tahun ini setelah dengerin khotbah di salah satu mimbar, Bunga menemui kakak rohaninya. Sebut saja namanya Mawar. Lalu dia datang, Kak Mawar, tahun ini saya nggak ikut lagi ya di kepanitiaan. Loh, kenapa? Ini kan Kak Mawar kaget, Bunga ini kan selama ini yang dibimbingnya aktif. Lalu Kak Mawar merasa, wah berhasil nih Bunga jadi orang Kristen. Tiba-tiba kok ngomong seperti itu. Lalu Bunga menjawab, loh kan kemarin habis dengar firman dari Pak Pendeta. Bahwa firmannya waktu itu cerita tentang Maria dan Marta. Lalu Maria itu lebih baik dari Marta. Maria itu duduk diam, Marta itu sibuk melayani. Lah Kak Mawar, saya mau jadi Maria. Saya mau jadi Maria aja, saya gak melayani lagi. Saya gak mau jadi Marta yang sibuk-sibuk itu. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita pernah mendengar statement-statement semacam ini. Padahal kalau kita cermati Alkitab kita lebih dalam. Maria dikatakan lebih baik dari Marta karena minimal dua hal yang terjadi. Satu, peristiwa Yesus datang ke rumah Maria dan Marta berkunjung. Itu adalah momen yang sangat langka sekali. Yesus adalah guru besar, secara singkat. Orang kalau mau ketemu Yesus antri, berbondong-bondong. Tiba-tiba Yesus saat itu datang ke rumah mereka face to face. Gak perlu melakukan pendaftaran, gak perlu bayar. Dan Maria ambil bagian yang terbaik pada waktu itu. Duduk diam dengar. Yang kedua, Alkitab mencatat bahwa Marta khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Bahasa Inggris yang tertulis baik sekali, serving too much. Melakukan lebih dari yang dibutuhkan. Sehingga ketika dilihat lebih dalam lagi, fokus Marta ketika melayani Yesus, itu adalah di hatinya untuk memuaskan kepentingan pribadinya sendiri. Bukan untuk memuaskan Tuhan. Dan ini yang dikritik oleh Tuhan. Di mana fokusmu ketika engkau mengerjakan? Apakah Tuhan ataukah manusia? Tetapi Bapak Ibu Saudara, seringkali aplikasi yang diambil dari kisah ini hanyalah literal. Oh, duduk diam itu lebih baik daripada melayani. Akhirnya kita berkata, seperti Bunga tadi, lebih baik jadi Maria daripada jadi Marta. Akhirnya semuanya jadi Maria dan gak ada yang melayani, gereja pun gak bisa berjalan. Dari hari ke hari cari panitia makin susah, cari majelis makin susah, paduan suara makin kehilangan anggotanya. Alasannya sama, semua mau jadi Maria. Makin orang duduk diam, makin orang baca Alkitab, makin orang berdoa, dia merasa lebih rohani daripada rekan-rekannya yang melayani. Bapak Ibu Saudara, seseorang yang menemukan makna bahwa ibadah adalah momen spesialnya di hadapan Tuhan, maka dia ketika datang ke dalam satu ibadah, dia gak akan rela untuk datang terlambat. Saya bahkan pakai kata rela, bukan hanya mau. Gak akan rela. Seolah-olah ada yang hilang, yang berharga dari hidupnya, yang terlewat. Kalau dia datang awal, itu bukan cuma soal aturan, ayo ting tong bel 12 kali masuk. Tetapi memang ini yang ditunggu dari kemarin, bertemu Yesus besok, beribadah intim dengan Tuhan, memuji Tuhan. Dia gak akan merasa cukup puas kalau ibadah hanya masuk pas firman. Lalu ketika habis ibadah keluar, udah ibadah, sudah. Karena udah dengar firman.
Dia akan rindu untuk mengikuti ibadah sejak awal. Karena dari sana, dari awal sampai akhir, dia tahu ini rangkaian ibadah yang setiap momennya, setiap bagian tata liturginya itu baik. Dan punya arti yang baik dalam relasinya dengan Tuhan. Di awal ibadah ada momen dia memuji, meninggikan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, lagu-lagu pengantar ibadah itu kan biasanya lagu-lagu yang meninggikan nama Tuhan. Benar kan? Lagu yang meninggikan nama Tuhan, mengakui perbuatan Tuhan yang besar, yang ajaib. Seseorang yang memahami makna ibadah yang sejati, dia akan rindu meninggikan Yesus selama ibadah. Dia gak akan cukup puas hanya duduk dengar firman selesai. Dia akan menyadari betapa besar anugerah Tuhan dalam hidupnya dari Senin sampai Sabtu, dan dia tunggu hari Minggu untuk dia boleh memuji, mengagungkan nama Tuhan yang besar. Dia rindu dalam hatinya sejak semalam untuk boleh bersama-sama orang Kristen percaya lainnya memuji Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Besar kasih setiamu kepadaku. Dia akan nyanyikan itu dari hatinya. Dia gak akan rela masuk ibadah, datang telat, lalu hanya sampai bagian tengah-tengah ibadah yang biasanya hanya mulai jemaat, mulai menundukkan kepala, menangis, lalu menyanyi, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita alami. Bapak Ibu Saudara, saya nggak bilang lagu itu salah. Tapi kalau jemaat yang datang ke ibadah hanya rindu untuk menyanyikan lagu model kayak gitu, hanya untuk mengatakan kepada Tuhan, Tuhan aku meratapi hidupku yang sulit, hidupku yang susah, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan lawat, Tuhan berkati. Lalu dengar firman Tuhan, dapat kekuatan. That's it, hanya berhenti di situ Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, manusia diciptakan bukan untuk datang kepada Tuhan mengeluh dan minta obat terus-menerus seperti itu. Tetapi manusia diciptakan untuk memuji dan memuliakan nama Allah. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Allahku. Bapak Ibu Saudara, bukankah lagu-lagu seperti itu hanya ada di awal ibadah? Itu yang hilang kalau kita datang ibadah telat. Bapak Ibu Saudara, di awal ibadah tadi kita juga tahu ada momen di mana kita boleh mengakui dosa-dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Mohon pengampunan dari Tuhan. Seseorang yang memahami makna akan liturgi pengakuan dosa yang sejati, dia gak akan biarkan momen itu lewat begitu saja. Ketika pengkhotbah berkata, mari ambil waktu momen berdoa, dia tidak akan biarkan dia hanya tunduk diam, pikirannya melayang kemana-mana. Dia tidak akan tunduk diam lalu dia sambil tengok handphonenya. Justru dia akan menantikan momen di dalam satu ibadah besar, itu ada momen di mana dia bisa mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Sejak semalam mungkin dia sudah merindukan. Kapan mengaku dosa di hadapan Tuhan? Di rumah dia bisa mengaku dosa, tetapi ada kerinduan untuk bersama-sama dengan orang percaya lainnya. Dia boleh mengaku dosa dalam ibadah di hari Sabat. Bapak Ibu Saudara, seseorang yang menemukan makna bahwa melayani Tuhan itu adalah satu privilege. Melayani Tuhan di gereja adalah satu momen spesial dia dengan Tuhannya. Maka dia akan melayani mati-matian buat Tuhan. Mungkin dia pagi sampai sore kerja.
Tapi dia nanti malam masih di gereja pelayanan, rapat, latihan ini itu. Nanti pulang ke rumah masih harus kasih waktu buat pasangan, buat anak. Tapi dia tidak akan mengeluh dengan hal itu. Dia akan bersyukur pada Tuhan. Tuhan, masih syukur saya boleh melayani Tuhan, saya dilibatkan di tengah keterbatasan saya. Bersyukur. Dia akan bayar harganya. Bayar waktu, bayar tenaga, bayar duit mungkin buat pekerjaan Tuhan. Tapi ketika dia lakukan itu nggak ada hati yang terpaksa. Dan itu bukan ritual. Karena dia tahu itu momen, itu privilege. Nggak semua orang bisa lakukan itu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pemahaman Alkitab, pemahaman perintah Tuhan secara literal, hanya pemahaman dangkal tanpa memperhatikan konteks dan penafsiran yang tepat akan membuat jemaat itu salah dalam menerapkan firman Tuhan. Akan membuat jemaat itu hatinya terpaksa dalam melakukan firman Tuhan. Dan pada akhirnya, bahaya literalisme ini akan membawa kita menuju bahaya yang berikutnya, yaitu legalisme. Apa itu legalisme? Suatu hidup yang taat kepada perintah-perintah Tuhan dengan motivasi takut dihukum oleh Tuhan dan agar Tuhan berhutang kepada saya sehingga Tuhan harus memberkati saya. Lihat apa motivasinya taat? Satu, takut akan hukuman Tuhan. Yang kedua, supaya Tuhan berhutang kepada saya dan semakin memberkati saya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara mengenai legalisme, biasanya pikiran kita di dalam Alkitab itu selalu tertuju kepada orang Farisi. Sama seperti ketika kita membaca Alkitab bagian Injil yang kita baca tadi. Legalisme jelas merasuk dalam hati orang-orang Farisi. Kalau dalam bacaan Injil yang kita baca tadi, salah satu contohnya adalah praktek mereka akan hari Sabat. Bagaimana mereka menerapkan hari Sabat? Bagi orang Yahudi, hukum Taurat disusun sedemikian rupa menjadi 600 lebih tertulis. Dari yang hanya 10 perintah Allah menjadi 600 sekian. Setiap orang Yahudi dituntut untuk hafal, dan gak cuma hafal tetapi juga menjalankannya. Bahkan ketika ada hukum yang dilanggar, maka orang yang melanggar tersebut harus menerima punishment. Harus ada hukumannya, ada dendanya. Dan dari sekian banyak aturan yang tertulis, ada 39 diantaranya mengenai larangan-larangan di hari Sabat. Kebaca nggak Bapak Ibu Saudara? Enggak ya. Saya, bagi yang nggak kebaca, saya tekankan beberapa diantaranya aja. Ada dilarang memotong hewan. Ada dilarang menyapu untuk mencari barang yang hilang. Nah, jadi kalau punya anting-anting jatuh dalam kolong lemari, lah itu nyarinya nunggu besoknya. Nggak boleh cari dulu. Kalau belum diambil lari kucing gitu kan. Nggak boleh menyalakan api. Bapak Ibu Saudara, larangan-larangan seperti ini ada bagi mereka. Tapi Bapak Ibu Saudara, penyimpangan yang terjadi adalah manusia memegang hukum Taurat tetapi tanpa sadar melepaskan Allah yang menciptakan hukum Taurat itu. Hukum Taurat dipegang begitu erat, begitu rupa, ditata sedemikian rupanya, dan melepaskan Allah, mengabaikan pribadi Allah yang memberikan hukum Taurat itu. Adalah satu kesalahan yang fatal bagi orang Yahudi merasa dengan menjalankan seluruh hukum Taurat berarti ia sudah beribadah, berarti ia sudah bertemu dengan Tuhan. Ingat bahwa hukum bukanlah Tuhan. Kalau kita tengok bacaan Injil kita persis pada perikop sebelumnya ada pemandangan yang tidak biasa. Perikop yang kita bacakan LAI berjudul Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Perikop sebelumnya itu murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Bapak Ibu Saudara, Yesus dan para murid baru jalan-jalan di tengah ladang gandum. Tiba-tiba namanya perut lapar. Lalu apa yang dikerjakan? Di sepanjang ladang gandum kan belum ada Alfamart waktu itu. Mau pesen GrabFood juga belum ada. Akhirnya ya udah comot aja gandum yang ada. Gandum yang ada comot, dan gak cuma dicomot tapi dimakan. Lah Bapak Ibu Saudara, aturan-aturan yang ini membuat orang Farisi ketika melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, loh, salah. Kok makan, kok metik gandum? Ini kan hari Sabat. Bapak Ibu Saudara,
Kemudian orang-orang Farisi itu dengan sengaja mencari-cari kesalahan Yesus. Akhirnya kita masuk kepada ayatnya yang ke-9. Bapak Ibu Saudara, inilah yang diberikan perkataan statement yang dikeluarkan. Saat itu ada orang yang mati tangannya, sebelah tangannya. Lukas yang seorang dokter, dia lebih teliti. Dia mencatat kisah yang serupa di Injil Lukas, memberi satu catatan tambahan yang menarik. Dikatakan di sana yang mati itu adalah tangan kanannya. Bapak Ibu Saudara, tangan kiri saya pernah digips setengah tahun atau 8 bulan. Full dari jari sampai sini. Gini doang. Gini masa gips gini sih? Ngalangin orang jalan. Dan gak bisa apa-apa. Tapi itu kiri. Kanan masih bisa makan. Masih bisa buka-buka buku. Iya kan? Mandi, bilas-bilas masih bisa. Lah kalau tangan kiri, tangan kanan kita yang mati. Ini kan tangan untuk bekerja, beraktivitas, tangan untuk mencari nafkah. Pada umumnya orang kan menggunakan tangan kanan. Dan Lukas mencatat tangan kanan yang mati. Tangan yang penting. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan? Mereka bertanya pada Yesus, bolehkah menyembuhkan orang di hari Sabat? Boleh enggak nih? Ini hari Sabat. Setelah Yesus lihat Yesus tadi petik gandum, dites. Boleh enggak nyembuhin orang pada hari Sabat? Ini kan pertanyaan yang menjebak. Pertanyaan untuk mempersalahkan Yesus. Lalu jawaban Yesus sungguh bijak, seperti biasanya. Yesus berkata, jika seorang dari antaramu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Kalau di zaman sekarang, itu tuh Yesus seolah-olah berkata segini loh. Sekarang kamu bayangin ya, kalau kau punya binatang piaraan, entah itu dogi, entah itu meong gitu kan, entah itu domba, entah itu keledai. Kalau baru jalan-jalan keluar rumah, lari-lari, dan di depan rumahmu ada got, ada selokan, lalu binatang itu masuk ke situ, engkau sebagai pemilik cuma nonton nunggu besok, atau selamatin saat itu juga. Di dalam hati setiap mereka harus ngerti jawabannya. Oh ya, selamatin dong. Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Lebih berharga daripada dogi, lebih berharga daripada meong tadi. Bapak Ibu Saudara, karena itu jelas kata Yesus boleh berbuat baik pada hari Sabat. Yesus berduka cita dan marah. Yesus gregetan melihat kedegilan orang Farisi ini. Kalau Roma Irama ada di situ nonton, Roma Irama kan ngomong apa? Terlalu, gitu kan? Kebangetan gitu. Masa itu hal tahu itu untuk dikerjakan itu baik gak dilakukan? Bapak Ibu Saudara, bagaimana tidak terlalu? Mereka adalah pemimpin agama yang seharusnya paham bagaimana mempraktekkan perintah dengan benar, tetapi yang terjadi adalah tidak. Mereka memilih aturan daripada prinsip yang membangun aturan tersebut. Mereka memilih perbuatan lahiriah daripada perbuatan batiniah. Mereka lebih mengutamakan legalisme daripada kasih bagi sesama. Bapak Ibu Saudara, Calvin ketika berada di Jeneва, dia membandingkan konsep hukum Yunani dengan hukum di Kekristenan. Dan dari sana ia menemukan satu hal yang penting, bahwa ketika hukum itu berada di tempat yang tidak seharusnya, ketika hukum itu mulai terlalu tinggi, tidak pada tempatnya, hukum itu harus dikembalikan ke tempatnya secara tepat. Konsep ini yang tidak dipahami oleh dunia. Orang-orang Yahudi sangat menekankan hukum dan mencari kesalahan orang lain melalui hukum. Dengan hukum mereka mencari-cari kesalahan Yesus. Dengan dalih hukum mereka hendak menjebak Yesus. Bapak Ibu Saudara, perhatikan perdebatan yang terjadi antara Tuhan Yesus dengan orang Farisi. Bukan sekedar perdebatan biasa tentang masalah Sabat, bukan. Dari perdebatan ini kita dapat melihat bagaimana orang Yahudi menginterpretasi hukum Sabat.
Jelas bagi orang-orang Farisi perbuatan Yesus itu pelanggaran besar terhadap syariah keagamaan. Bagi mereka tindakan Yesus dan para murid adalah perbuatan yang menghormati hari Sabat, tidak menghormati hari Sabat yang suci dan keramat itu. Sekarang kita dapat melihat yang dengan lebih jelas lagi. Mana yang ingin berbuat baik, mana yang hanya ingin terlihat baik. Hanya motivasi hatinya yang bisa membedakan. Tampak luar sama. Walaupun dalam perjalanan waktu mungkin akan bisa dibedakan. Dan hari ini pun kita sadar atau tidak sadar, orang seringkali terjepit dalam kesalahan sama seperti yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Terjebak dalam hukum-hukum tertulis. Lupa kalau masih ada hukum lain yang lebih tinggi. Apa itu? Pribadi Kristus, the living law, hidup. Dia hidup, dia tidak hanya tertulis, dia hukum yang sejati, hukum yang hidup. Bapak Ibu Saudara, ini yang kembali ditekankan oleh Yesus. Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Itu jawaban Yesus pada mereka. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Lalu Yesus juga menjawab, melanjutkan, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Yesus mengonfrontasi perbuatan atau kebenaran abal-abal yang dimiliki oleh orang Farisi dan digantinya dengan kebenaran yang sejati. Bahwa hari Sabat bukan hari yang menghukum dan mengekang. Sehingga manusia itu kehilangan sukacitanya di dalam Tuhan ketika melakukan hari Sabat. Ketika Bapak Ibu Saudara datang ke ibadah awal gak terlambat. Ketika Bapak Ibu Saudara nyanyi puji Tuhan buka suara, ekspresi. Ketika Bapak Ibu Saudara dengar firman duduk diam gak lakukan yang lain. Ketika Bapak Ibu Saudara memberikan persembahan. Ketika Bapak Ibu Saudara bersalaman satu dengan yang lain. Rasakan apa? Hukum aturan-aturan yang mengekang, yang menekan, mengukung, mengurung, atau itu sukacita sesungguhnya. Privilege yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya. Hari Sabat adalah kesempatan mengalami Tuhan dan mempraktekkan ajaran cinta kasih dari Tuhan Yesus. Kembali lewat ajarannya, Yesus mengajak setiap orang percaya untuk melihat pada kedalaman makna dan tidak terjebak pada kata-kata yang diartikan secara sempit. Tema hari ini adalah melampaui kata menemukan makna. Pertanyaannya, sudahkah kita melampaui kata dan menemukan makna di dalam setiap kali kita melakukan perintah-perintah Tuhan? Di dalam setiap kali kita menjalankan tata gereja. Bagaimana dengan hidup kekristenan yang kita jalani selama ini? Bapak Ibu Saudara, kehidupan beragama yang literal dan legal akan membawa orang pada ritual belaka tanpa kedalaman makna. Tampaknya melakukan firman Tuhan, tampaknya hidupnya saleh dan rohani, tapi nggak ada relasi dan interaksi di sana. Legalisme akan cenderung membuat kita berpikir, jika Allah melakukannya, menyukainya, maka saya akan melakukannya lebih daripada itu. Kalau Allah suka, Allah tuntut satu, saya nggak akan lakukan satu. Saya akan lakukan dua. Supaya apa? Supaya Allah lebih suka lagi sama saya. Oh, Allah akan lebih mengasihi saya. Oh, Allah akan lebih berkenan kepada saya. Oh, Allah akan banyak memikirkan saya. Oh, Allah akan banyak memberikan berkat-Nya kepada saya. Kalau saya makin taat sama Allah. Jika saya melakukan semua hal tersebut, Allah akan mengarahkan pandang-Nya pada hidup saya. Dengan kata lain, kita merasa jika saya melayani Tuhan, berkat itu tiada hentinya makin mengalir sampai anak cucu. Saudaraku, jangan kita berpikir dengan melakukan lebih, dengan melayani lebih, maka Tuhan akan makin cinta sama kita. Jangan kita berpikir dengan kita melayani lebih, memberkati lebih, maka Allah akan semakin peduli pada hidup kita.
Musik boleh dimainkan dengan lembut. Bapak Ibu Saudara, tengoklah kayu salib. Sebelum kita berbuat apa-apa untuk Tuhan, bahkan sebelum kita mengerjakan apapun, Tuhan sudah mati di kayu salib untuk engkau dan saya. Bahkan di saat hidup kita mengecewakan Dia, bahkan di saat hidup kita terus-menerus meninggalkan perintah-perintahnya, mengabaikan perintahnya, Yesus tetap peduli terhadap engkau dan saya. Kasih-Nya tetap utuh. Justru di saat kita terus-menerus mengabaikan Dia, mengecewakan Dia, melukai Dia, tak henti-hentinya Dia itu rindu menyatakan kerinduannya. Dia berikan hari Sabat itu, Dia berikan hukum-hukum itu, aturan-aturan itu untuk menjaga engkau dan saya berelasi dengan Dia dengan setia. Bukan untuk mengekang, bukan untuk membuat hati kita merasa terpaksa dan tertekan. Pertanyaannya, apakah kita menyadari kasih Tuhan itu? Gak perlu lakukan lebih untuk curi hatinya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya katakan kemarin hari Valentine orang rebutan curi hati. Saya katakan Tuhan itu loh sudah dicuri hatinya oleh engkau. Tuhan pencipta langit bumi. Engkau gak perlu berbuat apa-apa, Dia udah jatuh cinta dengan engkau. Bahkan Dia berikan nyawanya. Katakan Alkitab itu kasih yang paling besar ketika seorang berikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Mengapa kita harus mengikat diri dengan jebakan-jebakan rohani yang ada? Mengukung diri dengan literalisme dan legalisme yang kita buat sendiri, yang kita ada-adakan sendiri. Lihatlah berita anugerah dari Tuhan ini. Tuhan yang rindu berelasi dengan engkau dan saya. Saya bacakan Galatia 2 yang tadi kita baca, ayat 19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur akan berita yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur Engkau ingatkan kami untuk keluar dari jebakan-jebakan yang kami bikin sendiri. Kami merasa jadi orang Kristen itu demikian gak enak. Banyak aturan di sini dan di sana. Gak boleh ini, gak boleh itu. Tanpa kami sadar bahwa aturan-aturan itu ada, perintah-perintah itu ada justru untuk menjaga kami. Kami yang cenderung menjauh darimu ini Tuhan. Supaya kami tetap erat, melekat erat dengan pribadimu. Tuhan, kami gak mau kami punya Kristen hanya status. Seperti kami gak mau punya pernikahan Kristen hanya status, tanpa relasi, tanpa komunikasi. Kami juga gak mau jadi Kristen hanya status, tanpa relasi, tanpa komunikasi dengan Engkau. Biarlah setiap apapun yang kami kerjakan dalam keseharian, semuanya itu mendorong kami terus berelasi dengan Engkau. Kami menemukan makna di balik setiap kejadian yang terjadi dalam hidup kami. Entah itu baik, entah itu buruk. Entah itu sesuai harapan kami, entah itu di luar kontrol kami. Kami menemukan bahwa Tuhan bekerja di sana dan Tuhan turut mendatangkan kebaikan. Kami rindu dalam setiap hidup kami, apapun yang terjadi, baik buruk, sesuai rencana, di luar kontrol, semuanya membuat kami makin memandang Engkau dan jatuh cinta kepadamu. Mengakui Engkau adalah Tuhan dan Raja dalam hidup kami.
Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.